Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi di Farman Channel. Sudah lama kita tidak berinteraksi ya di Farman Channel ini, karena memang setelah proses pencairan BOS tahap 2, saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu beristirahat dulu sejenak sebelum memulai lagi kesibukan melakukan pertanggungjawaban penatausahaan BOS tahap 2, kemudian sudah mulai mempersiapkan proses perencanaan penganggaran untuk tahun 2002. Nah, sesuai seperti apa yang saya sampaikan pada saat Q&A, ini akan saya bagikan file Excel ya, yang sudah 2 minggu ini dipresentasikan di Q&A, dan mohon maaf baru bisa saya distribusikan sekarang karena masih ada beberapa bagian yang saya sempurnakan, saya perbaiki, dan juga untuk memperbaiki penjelasan yang ada di Q&A, karena penjelasan saya minggu lalu dan minggu ini ada beberapa bagian yang suaranya hilang-hilang timbul. Nah, ini akan saya coba jelaskan kembali, tapi tidak saya akan jelaskan secara keseluruhan, karena nanti bisa dilihat kembali di Q&A bagian-bagiannya. Saya akan menjelaskan hanya beberapa contoh saja. Nanti berikutnya Bapak Ibu bisa mengikuti pada saat Q&A-nya. Nah, seperti yang didemokan di Q&A mingguan tiap hari Kamis, yang 2 minggu ini kita menjelaskan tentang persiapan pengisian EDM RKAM 2022. Saya menyiapkan aplikasi format Excel, Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang baik yang sudah mendapatkan BIMTEK RKM dan menggunakan aplikasi RKM, maupun yang belum, dapat menggunakan ini terlebih dahulu untuk kertas kerja awal gitu ya. Kalau yang belum menggunakan aplikasi RKM dan belum dapat BIMTEK, ini akan menjadi file yang nanti akan di-download dan di-upload di portal BOS. Jadi nanti aplikasi Excel ini akan kita bersihkan kembali, kemudian kita upload di portal BOS. Nah, ini sementara Bapak Ibu bisa gunakan untuk latihan cara pengisiannya gitu ya. Di sini ada beberapa worksheet yang saya jelaskan minggu lalu. Ada worksheet untuk EDM versi 2, jadi EDM-nya sudah EDM versi yang terbaru Bapak Ibu, versi 2. Mungkin kalau Bapak Ibu yang angkatan BIMTEK 2020 kemarin akan tahu perbedaannya. Kalau di 2020 kemarin, instrumen ini per indikator ini ada 29. Nah, yang terbaru sekarang ada 26. Tapi indikatornya atau aspeknya masih tetap sama, yaitu A. Aspek A itu, kategori A itu adalah kedisiplinan. Kemudian D adalah pengembangan diri, C proses pembelajaran, D sarana prasarana, E pembiayaan. Kemudian masing-masing ada pertanyaannya per indikator. Jadi untuk yang A itu ada 7 indikator, yang B ada 4 indikator, yang C ada 7 indikator, D ada 5 indikator, E ada 6 indikator, totalnya ada 26 indikator. Nah, ini pertanyaan yang nanti akan kita bahas satu persatu ya. Mungkin tidak akan saya jelaskan satu persatu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di file Excel-nya ini. Nah, kemudian ada bobot per indikator. Bobot per indikator ini sudah ditetapkan oleh tim penyusun EDM, Bapak Ibu, bobotnya ya. Bobot per indikator ini masing-masing sudah ditetapkan nanti dengan nilai totalnya 88 gitu ya.
nilainya masing-masing sudah ditetapkan, sudah dihitung oleh tim penyusun EDM-nya. Jadi ini tidak perlu diganggu-gugat lagi Bapak Ibu. Nah ini kemudian kriteria per indikatornya untuk menentukan skor, ya skor nanti yang akan Bapak Ibu isi, sama dokumen pendukungnya apa saja yang perlu disiapkan, karena nanti di aplikasi Bapak Ibu perlu menyiapkan dan mengupload dokumen-dokumen pendukung ini ya. Jadi masing-masing indikator nih Bapak Ibu bisa lihat. Contohnya yang untuk indikator 1, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari, ini ada 3 kriterianya, dan dokumen pendukung yang harus diisi, sama daftar kehadiran peserta dalam aktivitas salat berjamaah, tadarus bersama, infak mingguan, dan ibadah rutin lainnya. Ada jurnal dari guru pendidikan agama, PPKN, BK, daftar pelanggaran tata tertib. Nah ini kemudian guru hadir di madrasah melakukan pembelajaran, pembimbingan, pelaksanaan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah, baik secara daring maupun luring. Ini juga ada 2 dokumen pendukung ya. Ini guru hadir melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan. Jadi tidak hanya hadir, tapi apa yang dikerjakan setelah hadir itu, gitu ya. Ini ada rekapitulasi kehadiran guru untuk kegiatan pembelajaran, pembimbingan, pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan pada hadirnya. Untuk kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi yang diberikan, bisa dilengkapi dengan jurnal kelas yang ditandatangani guru dan ketua kelas, daftar guru yang dapat diambil dari data EMIS, dan presentasi guru mengajar di entry oleh PTM ya ini. Nah ini bisa Bapak Ibu baca seterusnya ya sampai ke 26 indikator. Jadi untuk mengisi ini harus dibaca hati-hati Bapak Ibu ya, baca hati-hati supaya nanti tidak salah dalam menentukan skornya gitu ya, dalam menentukan skornya ini. Nah contohnya di sini ya, ini contohnya. Kemudian ini strateginya. Strategi ini nanti otomatis Bapak Ibu. Otomatis begitu kita memilih indikator ini akan otomatis. Ini juga akan otomatis skor timbangnya per indikator maksimum. Selanjutnya skor timbang per penilaian juga ini akan otomatis ya. Nanti setelah diisi semua lengkap dapat skor per aspek. Bapak Ibu ya, skor per aspek. Oke. Jadi setelah saya isi ini kalau kita kosongkan ini kosong, kemudian dapat skor keseluruhan ya dari hasil EDM ya. Bapak Ibu. Kemudian ini deskripsi ini penjelasan dasar penyebab konfirmasi kenapa kita memilih skor ini Bapak Ibu. Skor ini ada 4 tingkatan skor, mulai dari 1, 2, 3, 4. 1 itu rendah, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik gitu ya. Kemudian ini alasannya kenapa kita memberikan skor itu ya. Tidak semua siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah ini kode terkait dengan kode kegiatan yang kita rekomendasikan untuk menghilangkan penyebab ini tadi ya, penyebab dari kondisi tadi ya. Kondisi tadi dijelaskan di deskripsi ini Bapak Ibu. Ini kan disebutkan dijelaskan dasar penyebab memberi bobot. Boleh lebih dari 1 penyebab, maksimum 3 penyebab ini ya. Jadi sebaiknya dibatasi maksimum 3 penyebab. Karena bisa saja satu kondisi itu lebih dari 1 penyebab Bapak Ibu, 1 kondisi ya. Nah, penyebab inilah yang kita akan perbaiki lewat program. Ini yang 8 sarannya adalah program, kemudian kegiatan, dan kegiatan
diusulkan ya, yang diusulkan. Jadi EDM ini sebaiknya dibahas bersama oleh stakeholders di madrasah. Jadi tidak hanya diisi oleh kepala madrasah, apalagi ditugaskan staf yang mengisinya, tapi didiskusikan bersama, kemudian baru ditugaskan staf mengisinya setelah disepakati. Jadi bisa gunakan Excel ini terlebih dahulu, baru nanti masuk ke aplikasi kalau yang sudah menggunakan aplikasi ya. Nanti akan saya jelaskan runutan pekerjaannya ya. Kemudian ini ada kelompok sasaran, ada kolom prioritas untuk menentukan prioritas setelah kita memilih semua kegiatan ini. Di Q&A juga sudah saya jelaskan menentukan urutan prioritas. Kemudian di sini ada sasaran, kelompok sasaran ya. Kelompok sasaran itu ada 4. Kelompok sasaran dari subkegiatan ini Bapak Ibu. Ini kenapa perlu diidentifikasi? Karena subkegiatan dan kelompok sasaran ini perlu menentukan output dan outcome-nya. Nah, output itu adalah hasil langsung dari subkegiatan terkait dengan kelompok sasaran ini. Akan diapakan nih kelompok sasaran ini dengan penyelenggaraan kegiatan ini, gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasan ini output ya, hasil langsung dari subkegiatan. Nah, ini ada uraiannya, ada jumlahnya, ada satuannya. Kemudian di sini ada outcome. Outcome itu adalah manfaat dari output ini yang sudah diidentifikasi. Manfaat dari output yang sudah diidentifikasi. Kira-kira setelah kita peroleh output ini apa nih? Manfaat atau yang ingin dihasilkan dari output ini ya. Itu yang disebut dengan outcome gitu ya. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu, karena saya lihat di beberapa madrasah ada yang mengisi output itu adalah hasil pembelian komponen biaya, misalnya pembelian 1 kaleng cat, outputnya adalah 1 kaleng cat, bukan itu. Jadi output itu ada kaitannya dengan subkegiatan ya, hasil langsung dari subkegiatan. Kemudian outcome adalah manfaat setelah output itu dihasilkan, apa manfaat yang kita ingin dapatkan ya, nanti akan dijelaskan satu persatu. Nah, kemudian baru kita menentukan komponen biaya utama dari subkegiatan ini gitu. Ini nanti akan memudahkan kita memasukkan ke dalam RKAM ya. Ini kan ada RKAM di sini Bapak Ibu, RKAM yang dari belanja prioritas EDM, ada yang dari non EDM. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang itu. Nah, kemudian di sini kolom-kolomnya ada yang kolom-kolomnya ya Bapak Ibu ya, ada yang saya beri warna abu-abu. Jadi ada yang tidak diberi warna abu-abu. Apa fungsinya? Yang perlu Bapak Ibu isi adalah kolom yang diberi warna abu-abu ini ya. Kalau yang tidak ada warna abu-abunya jangan diganggu gitu ya, biar saja dia seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu perlu nulis skor, kemudian menuliskan apa alasan kita memberi skor itu. Kemudian dari sini baru kita identifikasi apa kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghilangkan kondisi ini tadi, penyebabnya ini tadi gitu ya. Kegiatan, daftar kegiatan ini, kode kegiatan ini Bapak Ibu bisa lihat di worksheet ini ya, daftar subkegiatan. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat kegiatan yang mana yang paling sesuai untuk menghilangkan penyebabnya gitu ya, menghilangkan penyebab dari skor yang kita munculkan tadi, kondisi yang kita munculkan tadi. Jadi isilah kondisi itu dengan kondisi yang apa adanya Bapak Ibu, supaya kita bisa memilih kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan mutu di madrasah Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang perlu Bapak Ibu isi urutan prioritas. Kemudian ini juga kelompok sasaran, kemudian outputnya apa, siapa, berapa, ini ya targetnya, satunya orang atau apa. Kemudian meningkatnya ini outcome-nya, hasil dari output ini apa yang manfaat yang mau kita dapatkan. Ini ada satuannya juga
ya, kuantitatifnya bisa dalam bentuk persentase, bisa dalam bentuk paket, bulan, dan segala macamnya. Kemudian baru kita identifikasi komponen biaya yang terkait dengan sub kegiatan yang kita sudah munculkan ini, Bapak Ibu, ya. Nah, kita coba mungkin beberapa kondisi ya, supaya nanti tidak lama penjelasan terkait dengan ini.